Allah Subhanahu wa taala Tuhan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi saya. Agama Islam agama saya. Orang-orang muslim adalah saudara saya. Jika kalian saudara saya, maka jawablah saya salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. فقال عز من قائل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan yang namanya nikmat kesehatan, kesempatan, terutama lagi nikmat iman di dalam diri kita, sehingga kita semua dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tiada lain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kuciptakan manusia dan jin kecuali menyembah kepada Aku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain yakni untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah dalam artian melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta selawat kepada sang habibah kita yakni yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang diutus ke permukaan bumi ini. Dari sekian banyak nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Sehingga kita semua umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam di atas permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar dari ayat-ayat Allah, yang jauh dari perintah-perintah Allah, yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Qala kadzalika atatka ayatika fanasita wa kadzalika al-yawma 'alaika nusa. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada," barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Di ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang senantiasa berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka mereka akan menjalani kehidupan yang sangat sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Berkata orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini, qala rabbi, wahai Tuhanku, lima asyartani a'ma wa qad kunta basira. Mengapa engkau membangkitkan kami dalam keadaan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya di ayat selanjutnya, qala kadzalika atatka ayatika fanasita wa kadzalika al-yawma 'alaika nusa.
Allah berkata kepada mereka, demikianlah dahulu telah datang ayat-ayat kami, lalu kalian berpaling dari ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, maka kalian pun hari ini dipalingkan dari hadapan kami. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala baik di Al-Qur'an maupun di hadis, mereka semua akan menjalankan kehidupan yang sangat sempit, akan dibangkitkan di pada masyarakat dalam keadaan buta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itu ayat-ayat Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Allah melanjutkannya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam Al-Qur'an itu semua adalah petunjuk atau peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Baik orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang senantiasa beribadah, petunjuk dan peringatan. Hudal lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa sayangnya Allah kepada kita semua. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala masih memanggil kepada hamba-hambanya, masih menyayangi hamba-hambanya. Kita hanya manusia biasa. Kita lihat Fir'aun, dia yang senantiasa membunuh orang, senantiasa menjelek-jelekkan orang. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Tapi Fir'aun saja dia menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada dirinya. Apalagi kita ini manusia biasa. Marilah kita senantiasa memanfaatkan peringatan-peringatan atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, yakni untuk kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat untuk meminta ampun dari segala apa-apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, "Qul ya ibadi." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memanggil kita, wahai hamba-hambaku, ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, yang melampaui batas dari mereka sendiri. Allah berkata kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kesalahan, keburukan, maksiat, yang melampaui batas dari mereka sendiri, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, min rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah kalian putus dari rahmat Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dari mana kita senantiasa merenungkan ayat ini, betapa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kasih sayangnya kepada kita, kepada orang-orang yang melampaui batas, yang sering melakukan dosa besar, dosa kecil. Allah masih menjelaskan dalam Al-Qur'an, memanggil mereka, wahai hamba-hambaku. Tidaklah kita sadari betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin membandingkan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada kita dengan amalan-amalan yang kita lakukan semasa kita hidup, mungkin amalan-amalan yang kita lakukan semasa kita hidup ini tidak dapat membandingkan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Betapa besar nikmatnya Allah, betapa besar kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Tapi saya perhatikan bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala banyak yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan rasa syukur ini kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, sungguh akan kutambahkan nikmat tersebut. Tapi barang siapa yang kufur, sungguh azabku sangat pedih kepadanya.
Jadi marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah telah ada bekal yang kita bawa untuk menuju di alam kubur dan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apabila ada kata-kata saya yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Karena saya pribadi masih dalam proses belajar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada manusia ma'asyiral muslimin yang senantiasa melakukan kesalahan, itu adalah iblis. Tapi jika ada manusia yang senantiasa melakukan kebaikan, itu namanya malaikat. Tapi jika ada manusia yang senantiasa melakukan kesalahan, baik kebaikan, itulah yang namanya manusia. Karena kenapa? Manusia tidak luput yang namanya kesalahan. Ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup ceramah ini, saya punya pantun. Ikan hiu, ikan paus, ikan nila, ikan bolu, itulah nama-nama ikan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.